Oke, nah terakhir kita sudah bahas mengenai contoh soal terkait teorema dasar kalkulus 2 ya. Jadi teorema itu memberikan kita cara untuk menghitung integral tentu dengan lebih praktis. Nah, sekarang mungkin saya mau lanjutkan ke nilai rata-rata ya, nilai rata-rata fungsi, khususnya yang ada hubungannya dengan integral tentu. Oke, jadi teorema nilai rata-rata untuk integral. Oke. Nah, langsung saja ke soal ini. Nah, jadi di sini diberikan fungsi temperatur ya, dalam derajat Fahrenheit, sebuah ruangan saat menit ke T itu adalah seperti ini. Jadi temperatur itu nilainya bergantung pada waktu ya, untuk selang waktu T kecil dari 0 sampai 16. Oke. Nah, di sini teman-teman diminta untuk menentukan suatu T1 sehingga temperatur saat T1 sama dengan temperatur rata-rata, gitu ya. Nah, berdasarkan teorema nilai rata-rata untuk integral, jadi karena fungsi ini adalah fungsi yang kontinu ya, jadi perhatikan bahwa fungsi T besar ya, merupakan fungsi yang kontinu di interval tutup 0 sampai 16, sehingga akibatnya apa? Akibatnya berlaku teorema nilai rata-rata untuk integral ya. Terdapat T1 sehingga nilai fungsi T besar saat T1 sama dengan nilai rata-rata T ya. Nah, harusnya di kelas sudah ya, nilai rata-rata dari fungsi dengan menggunakan integral. Ada yang ingat nggak? Nilai rata-rata fungsi T besar di interval 0 sampai 16. Oke, mungkin saya review aja ya. Jadi kalau kita punya suatu fungsi f, maka nilai rata-rata suatu fungsi f di interval A sampai B itu didefinisikan sebagai berikut ya. Jadi 1/B kurang A dikali integral A sampai B fx dx. Gitu. Nah, sekarang kalau nilai rata-rata fungsi T gimana? 1/apa? 1/batas atas dikurang batas bawah. 1/berapa? 1/16 dikurang 0 dikali integral apa? Integral dari 0 sampai 16 fungsinya ya, fungsi T besar. Fungsi T besar itu apa rumusnya? Ini ya, fungsi T besar ya. Jadi integral dari, oke, saya tulis T saja ya, T saja dulu. Nah, seperti ini. Oke.
Nah, sekarang ruas kirinya kan ya saya ubah sesuai dengan formula fungsi T besar. Jadi 85 dikurang 3 akar 25 minus T1. Gitu ya. Sama dengan 1/16 integral 0 sampai 16. Ini 85 dikurang 3 akar 25 min T dt. Gitu ya. Nah, yang ruas kiri biarkan saja seperti ini. Kita hitung integral yang ruas kanan. Nah, integral pada ruas kanan ini memuat bentuk akar. Oke, kira-kira gimana menyelesaikannya? Kalau memuat bentuk akar seperti ini, kita bisa pakai apa? Kita bisa pakai substitusi ya, metode substitusi. Jadi kita bisa substitusi U sama dengan apa? Sama dengan yang di dalam akar ya, yaitu sama dengan 25 dikurang T. Oke, lalu selanjutnya kita turunkan U-nya terhadap T. Ini turunannya berapa? Turunan dari 25 min T terhadap T apa? -1 bukan, Pak. Yes, min 1. Oke, berarti DU sama dengan min 1 dP. Oke, nah di sini yang kita mau ganti adalah suku yang DT ini. Oke, sedangkan di ruas kanan persamaan ungu kita punyanya min 1 kali DT. Nah, kalau kita mau di ruas kanan hanya ada DT, berarti kita bisa kalikan kedua ruas dengan min 1. Oke, sehingga ruas kirinya jadi min 1 kali DU. Gitu ya. Sehingga nanti DT yang ada di sini bisa diganti dengan min 1 kali DU. Oke, itu substitusi variabelnya ya, sudah ya. Nah, sekarang karena ini merupakan integral tentu, kita juga harus ubah batasnya ya. Ubah batas integral. Oke, mulai dari batas bawah, itu T sama dengan 0. Oke, kalau T-nya sama dengan 0, maka U-nya berapa? Berdasarkan substitusi yang kita lakukan, U-nya berarti ya 25 dikurang 0, gitu. Sama dengan 25. Selanjutnya, batas atas T sama dengan 16. Ya, T sama dengan 16. Kalau T-nya sama dengan 16, maka batas atas yang baru jadi berapa? 25 dikurang 16 sama dengan 9. Oke, seperti itu ya. Nah, sehingga nanti integral kita akan menjadi 1/16 dikali integral. Nah, batas bawah yang baru itu adalah 25 ya. Hati-hati jangan kebalik, menyesuaikan substitusinya. Oke. Ini dari 25, sehingga batas atasnya 9. Nah, ini kan mungkin terlihat nggak biasa ya. Batas bawahnya lebih besar dari batas atas. Oke, ini biarkan saja ya seperti ini ya. Karena menyesuaikan substitusinya. Gitu. Jadi jangan bingung kalau ada seperti ini ya. Oke, saya coba lanjut. 85 dikurang 3 kali. Nah, 25 min T itu diganti jadi U ya. Sesuai dengan substitusi kita.
Jadinya 3 kali akar U dt diganti jadi min 1 dikali du. Oke, seperti itu ya. Nah, ini mungkin ada baiknya dikurung. Oke. Nah, lalu ketika min satunya saya kalikan secara distributif, kita akan peroleh integralnya jadi seperti ini ya. 3 akar U dikurang 85. Oke, ini dikalikan distributif saja ya ke dalam ya. Min 1 kali min 3 akar U ya 3 akar U, terus ditambah min 1 dikali 85. Jadinya minus 85. Gitu saja ya. Oke, kita lanjut. Ini jadi 1/16 integral 25 sampai 9. 3 akar U itu sama dengan 3U pangkat berapa? pangkat setengah, Pak. Ya, pangkat setengah. Oke, min 85 deh. Nah, kenapa saya ubah jadi U pangkat setengah? Biar kita bisa pakai aturan pangkat ya. Oke, kita gunakan aturan pangkat. Ini akan jadi 3 dikali U pangkat setengah ditambah 1 dibagi bilangan yang sama dengan pangkat yang baru. Gitu ya. Dikurang 85 U. Dihitung dari 25 sampai 9. Oke, seperti itu. Oke, ini berarti 1/16 dikali 3 kali U pangkat 3/2 dibagi 3/2 dikurang 85 U. Oke, nah dibagi 3/2 sama dengan dikali berapa? Sama dengan dikali 2/3 ya. Oke, ingat sifat pembagian dengan pecahan ya. Oke, seperti ini. Terus kita peroleh. Ini bisa dicoret ya. 3-nya bisa dicoret. Sehingga kita akan peroleh, kalau kita substitusi batas atas, oke, kita akan peroleh 2 kali 9 pangkat 3/2 dikurang 85 kali 9 gini ya. Oke, nah ini kita kurangkan dengan substitusi batas bawah. 2 kali 25 pangkat 3/2 dikurang 85 dikali 25. Gitu ya. Oke, ini jadi 1/16 kali berapa? 9 pangkat 3/2 itu berapa? Ayo, 9 pangkat 3/2 berapa? 9 pangkat 3/2. 9 itu berapa pangkat berapa coba? 3/2, Pak. Ya, 3/2. Oke, lalu dengan menggunakan sifat eksponen, perpangkatan, kalau kita punya bilangan berpangkat, dipangkatkan lagi, itu sama dengan kita mengkalikan si pangkatnya ya. Oke, ini akan sama dengan 3 dipangkatkan dengan 2 kali 3/2. Oke, jadi pangkatnya jadi 3 ya. 3 pangkat 3 itu jadi 27. Oke, berarti ini jadi 2 kali 27 dikurang 85 kali 9. Oke, ini biarkan dulu saja. Dikurang, nah 2 dikali 25 pangkat 3/2
Itu serupa ya dengan yang sebelumnya. Kita bisa tulis ini jadi 2 kali 125 ya. Oke, nanti bisa dicoba sendiri. 25 itu kan sama dengan 5 kuadrat. Oke, 5 kuadrat dipangkatkan 3 per 2, nanti dapatnya 5 pangkat 3 ya. Atau 125. Oke, ini berarti ditambah 85 kali 25. Oke, hati-hati ini perkaliannya distributif ya. Jadi tandanya berubah jadi tambah. Oke, seperti ini. Nah, lalu kita bisa sederhanakan nggak ini ya? Kita coba. Ini jadi 1/16 kali. Nah, sekarang kita kelompokkan yang ini saja ya. 2 kali 27 dengan 2 kali 125. Ini kan sama saja dengan 2 dikali 27 dikurang 125. Oke. Terus kita tambahkan yang ini ya. Min 85 kali 9 dengan 85 kali 25. Ini kan setara dengan 85 dikalikan min 9 ditambah 25. Oke. Nah, sehingga kita peroleh 1/16 kali 2 kali berapa ini? 27 dikurang 125 itu berapa? Min? Min berapa? 98. Ya, 98. Ditambah 85 dikali min 9 ditambah 25 itu 16. 16. Oke, sip. Nah, sekarang kita coba kalikan si 1/16-nya ke dalam deh. Oke. Jadinya 2 kali min 98 dibagi 16 ditambah 85 dikalikan 16/16. Nah, ini bisa kita coret ya. Nah, yang ini 98 habis dibagi 16 ya? Coba, kalau 16 kali berapa? 8 itu berapa? 8 kali 6, 48. Oh, lebih ya. Oke, habis dibagi nggak dia? 16 kali 5, 80. Oke, mungkin kita biarkan saja ya. Ini mungkin dicoret saja jadi 8. 98, oke, ini bisa dibagi juga. Ini jadi 4, atasnya jadi 49 ya. Oke, sehingga kita peroleh hasilnya min 49/4 ditambah 85. Oke, coba kita biarkan seperti ini dulu saja ya. Nah, ternyata nilai rata-rata fungsi T itu sekian ya. Lalu kita disuruh mencari T1 sehingga nilai fungsi T saat T1 itu sama dengan nilai rata-ratanya ini. Oke, tadi apa rumusnya di sini ya? 85 min. Nah, kita copy saja. Kita paste di sini. Paste, sorry, di sini. Nah, ini kan
Jadi tujuan kita sebenarnya mencari T1 ya, sehingga memenuhi persamaan ini. Oke. Sebentar, mungkin jangan gini deh. Oke. Jadi tujuan kita adalah T1, cari T1 sehingga T saat T1 sama dengan si ini, min 49/4 ditambah 85. Ya, ruas kanannya sekarang kita biarkan, ruas kirinya kita ganti jadi yang tadi. Oke. Nah, seperti ini. Yes. Hmm, oke, seperti ini ya. Oke. Nah, di sini di kedua ruas ada 85, kita bisa kurangkan kedua ruas dengan 85, sehingga kita akan peroleh min 3 akar 25 min T1 sama dengan min 49/4. Oke. Lalu kita bagi kedua ruas dengan minus 3, kita akan peroleh akar 25 min T1 sama dengan 49 per 12 ya. Oke, kedua ruas dibagi min 3. Nah, terus kita bisa kuadratkan kedua ruas. Oke, ini saya kasih ini aja ya. Kuadratkan. Yang tadi itu eh, bagi dengan -3. Oke. Oke, kalau kita kuadratkan kedua ruas, kita akan peroleh persamaan 25 dikurang T1 sama dengan 49/12 kuadrat. Oke. Nah, sehingga nanti kita akan peroleh T1-nya berapa? Ini kan min T1 sama dengan 49/12 kuadrat dikurang 25 ya. Berarti T1 sama dengan 25 dikurang 49/12 kuadrat. Oke. Nah, si 49/12 ini kan nilainya sekitar, kalau kita taksir kan sama aja kayak, bukan sama ya, tapi mendekati 48/12, dia akan sama dengan 4 ya. Oke. Jadi sekitar ya 16 kurang ya ini ya T1-nya ya. Oke. Tapi mungkin nggak apa-apa, nggak usah diaproksimasi ya. Biarkan saja seperti ini. Nah, ini saja jawabnya ya. Oke. Dan ini eh, saran saya sih nggak usah dijabarkan ya, biarkan saja dalam bentuk 49/12 kuadrat. Gitu. Oke, seperti itu ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak?
Kalau tidak ada, saya lanjut ya. Soal berikutnya tentang kesimetrian. Ini juga harusnya udah di kelas ya. Oke. Kesimetrian. Nah, kesimetrian fungsi yang ada hubungannya dengan integral, itu yang pertama adalah sifat simetri terhadap sumbu ya. Ya, atau mungkin kita melihatnya itu dekat dengan sifat fungsi ganjil dan fungsi genap. Oke, di hubungannya di sini dengan fungsi ganjil dan fungsi genap. Oke, jadi harusnya ini di kelas sudah ya, sifat fungsi ganjil dan genap dan hubungannya dengan integral tentu. Jadi sifat yang pertama, jika f fungsi ganjil, fungsi ganjil itu fungsi yang bagaimana secara aljabar? Nilai fungsi saat minus x akan sama dengan apa ini? Sama dengan min fx ya. Oke. Nah, kalau f-nya itu fungsi ganjil, maka berlaku integral atas batas yang simetri ya. Artinya dari minus a sampai a untuk fungsi f ini sama dengan berapa? Sama dengan 0 ya. Oke. Nah, sifat yang kedua, jika f itu fungsi genap, artinya secara aljabar dia f dari minus x sama dengan fx gitu ya, maka berlaku integral atas batas yang simetri, artinya dari minus a sampai a, ini sama dengan, bisa seperti ini yang menuliskannya ya, 2 dikali integral 0 sampai a, atau ini juga sama dengan 2 kali integral minus a sampai 0 ya, fx dx. Oke, seperti ini. Nah, sekarang kita akan gunakan eh, sifat fungsi ganjil dan fungsi genap untuk membantu menyelesaikan masalah integral ini. Oke, saya pilih yang C saja deh. Yang C ini integral dari min 2 sampai 2 X pangkat 3 ditambah 1 kali akar 4 min X kuadrat dx. Nah, sekarang untuk mengerjakan soal ini, saya mau tuliskan integralnya dalam bentuk yang lain dulu. Jadi di sini saya mau kalikan X pangkat 3 dengan si akar ini. Oke, jadinya apa? Kalau X pangkat 3 dikali akar 4 min X kuadrat, jadinya kan ya X pangkat 3 akar gitu ya. Akar 4 min X kuadrat. Oke. Nah, lalu ditambah, kita kalikan 1 dengan si akar ini. Jadi jadinya 1 kali akar 4 min X kuadrat dx.
Gitu ya. Nah, sekarang berdasarkan sifat integral tentu yang seperti ini bisa kita nyatakan dengan penjumlahan dua integral tentu. Yaitu yang pertama integral dari min 2 sampai 2, x pangkat 3 dikalikan akar 4 min x kuadrat dx, lalu ditambah integral dari min 2 sampai 2 akar 4 min x kuadrat dx. Oke, seperti itu ya. Nah, sekarang saya definisikan, misalkan fungsi yang ini adalah fungsi f ya, dan fungsi yang ini adalah fungsi g. Sekarang coba diperiksa fungsi f dan fungsi g ini apakah dia merupakan fungsi ganjil, fungsi genap, atau bukan keduanya. Gimana memeriksanya? Periksa apakah f dan g fungsi ganjil, fungsi genap, atau bukan keduanya. Gimana? Sebenarnya untuk memeriksa atau mengecek dia merupakan fungsi ganjil atau genap, teman-teman cukup eh, cari nilai fungsi di minus x. Cari nilai fungsi di minus x, lalu diperiksa apakah dia sama dengan min fx, atau sama dengan fx, atau tidak, atau bukan keduanya. Gitu ya. Oke, saya coba. Sekarang kita mau cek dulu apakah f-nya itu fungsi ganjil, genap, atau bukan keduanya. Oke, teman-teman cukup hitung saja f dari minus x. F dari minus x berarti x-nya ya ganti saja dengan minus x. Jadinya min x pangkat 3 akar 4 min x dipangkatkan 2 gitu ya. Oke. Nah, min x dipangkatkan 3 itu jadi apa? Dia min dari x pangkat 3 ya. Dikalikan akar 4 dikurang min x yang dikuadratkan jadi x kuadrat. Oke. Nah, ini kalau saya kurung, yang di dalam kurung ini kan apa? Yang di dalam kurung ini adalah si fx itu sendiri ya. Nih, rumus fungsi fx kan sama. Ini dengan yang di dalam kurung. Oke, berarti kita peroleh ini akan sama dengan min fx. Oke. Nah, kalau f min x sama dengan min fx, artinya f apa? F fungsi apa? Fungsi
fungsi ganjil ya. Oke, kalau f fungsi ganjil berarti nilai integral atas batas yang simetri berapa? Integral yang ini berapa nilainya? Nol ya. Nih, pakai sifat yang pertama. Kalau f fungsi ganjil, maka integral atas batas yang simetri nol. Oke, berarti integral yang pertama dia nol ya. Lalu ditambah, nah sekarang kita cek, itu si G-nya itu fungsi ganjil, fungsi genap, atau bukan keduanya. Oke, hitung saja G dari minus X. Ini akan sama dengan akar dari 4 min X dikuadratkan sama dengan akar dari 4 min X kuadrat ya. Berarti sama dengan GX. Oke. Berarti kalau G min X sama dengan GX, artinya apa? Artinya G fungsi fungsi ganjil ya. Oh sorry, fungsi genap ya. Nih, oke. Kalau f min X sama dengan fx, berarti f fungsi genap. Oke. Berarti G-nya adalah fungsi genap. Oke, kalau G fungsi genap, berarti integral atas batas yang simetri jadi apa? Pakai sifat yang ini. Oke, bisa yang ini atau sama dengan yang ini ya, sama saja. Berarti ini sama saja dengan integral dari 0 sampai 2 akar 4 min X kuadrat dx. Oke. Nah, sampai sini dulu ada pertanyaan nggak? Gimana? Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke. Oke, sekarang gimana cara kita menghitung integral ini? Kita pakai grafik ya. Kita coba gambarkan grafik Y sama dengan GX sama dengan akar 4 min X kuadrat. Gitu ya. Oke, kalau kita punya persamaan Y sama dengan akar 4 min X kuadrat, kalau kita kuadratkan jadinya apa? Kuadratkan kedua ruas. Jadinya Y kuadrat sama dengan 4 min X kuadrat kan? Terus kalau kita tambahkan X kuadrat di kedua ruas, maka kita akan peroleh ruas kirinya jadi X kuadrat ditambah Y kuadrat, ruas kanannya jadi 4. Oke ya, sehingga kita akan peroleh persamaan apa ini? Ini adalah persamaan lingkaran ya. Ingat, di bab 0 ini adalah persamaan lingkaran dengan pusat
0,0, jari-jari, jari-jarinya 2 ya. Oke. Oke, kita gambarkan. Nah, eh, memang betul persamaan ini adalah persamaan lingkaran dengan pusat 0,0 dan jari-jari 2. Nah, tapi yang mau kita gambar itu bukan grafik persamaan ini, tapi grafik yang ini. Oke ya. Nah, grafik yang ini itu sebenarnya adalah sebagian dari lingkaran saja, yaitu bagian atasnya saja. Kenapa bagian atas? Karena di sini kalau kita lihat ruas kanannya itu tidak mungkin negatif ya. Jadi paling kecil 0 ya di sini ya. Kalau X-nya 2, maka Y-nya 0. Dan kalau X-nya 0, dia Y-nya jadi 2 ya. Oke. Jadi gambarnya itu kurang lebih seperti ini. Jadi setengah lingkaran bagian atas ya. Oke, ini adalah grafik Y sama dengan GX sama dengan akar 4 min X kuadrat. Oke. Nah, dia memotong sumbu di ini min 2, ini 2, ini 2. Oke, seperti ini ya. Nah, sekarang dengan menggunakan grafik ini, grafik fungsinya, kita mau menghitung integral ini. Oh, sorry, ini ada yang salah tulis. Harusnya apa ini? Ada duanya ya. Oke, oke, hati-hati ya. Ini harusnya ada duanya di sini ya. Ada 2 dikali integral 0 sampai A. Oke, 2 dikali integral 0 sampai A ya. Oke. Nah, sekarang balik lagi. Kan kita ceritanya mau menghitung integral ini dengan menggunakan grafik fungsi ini kan. Nah, sekarang caranya, ini kan kita mau menghitung integral dari 0 sampai 2. Ya, kita batasin saja si grafik fungsinya dari batas kirinya itu adalah ini ya, X sama dengan 0, batas kanannya X sama dengan 2. Oke, berarti luas daerah yang mau kita cari, integral yang mau kita cari itu sama dengan luas daerah yang ini, yang saya arsir ya. Oke, jadi integral ini itu sama dengan luas daerah yang ini. Oke, artinya kita harus mencari luas si seperempat lingkaran ini ya. Oke, luas perempat lingkaran saja. Seperempat lingkaran dengan jari-jarinya 2. Oke, nah, maka integral ini akan sama dengan 2 dikali ini luas seperempat lingkaran ya. Oke, berarti ini akan sama dengan 2 kali seperempat kali pi kali R kuadrat. R-nya di sini jari-jarinya 2 ya. Oke, ini 2, ini juga 2. Oke, berarti jari-jari lingkarannya 2. R kuadrat berarti 2 kuadrat. Oke, seperti itu. Sehingga ini kita peroleh 2 dikali seperempat dikali pi dikali 4 ya. Oke, ini kita coret. Sehingga kita peroleh 2 pi. Oke, seperti itu. Oke, untuk soal ini ada pertanyaan?
Kalau tidak ada, saya lanjut ke soal berikutnya. Masih tentang kesimetrian. Tapi sekarang kita akan membahas soal yang hubungannya dengan keperiodikan ya. Periodik itu artinya berulang. Oke. Nah, sekarang saya mau pilih yang A saja deh. Oke. Nah, kita akan menyelesaikan soal ini, soal yang A dengan menggunakan keperiodikan fungsi. Oke, di sini ditanyakan integral dari 0 sampai 4pi mutlak dari cos x dx. Nah, mungkin sebelum menggunakan sifat keperiodikan, kita coba gambar grafik fungsinya dulu. Oke, mungkin saya mulai dari grafik fungsi cos saja ya. Oke, ini Y. Oke, ungu saja. Nah, fungsi cos itu nilainya berkisar antara min 1 sampai 1. Oke, jadi kita batasi dari min 1, ini min 1 ya. Nah, dia berbentuk gelombang ya. Dan mulai ketika ini ya, ketika x-nya 0, dia nilainya akan 1. Nilainya 1 ya. Jadi seperti ini. Terus naik lagi. Terus turun. Terus naik lagi. Oke. Saya gambarkan grafik cos-nya hanya dari 0 sampai 4pi ya. Oke, ini 0, ini pi per 2, ini pi ya. Ini 3pi per 2, di sini 2pi, terus di sini berapa berarti? 2,5, 5pi per 2. Di sini berarti 3pi, di sini 7pi per 2, di sini 4pi ya. Oke. Nah, yang ungu itu adalah grafik Y sama dengan cos ya, belum mutlaknya. Oke. Nah, sekarang kalau kita mau menggambarkan grafik dari mutlak cos, saya gambar sumbunya dulu aja. Nol, ini pi per 2. Oke, saya coba gambar sumbunya dulu saja. Hmm, oke, benar ya, seperti ini. Nah, sekarang kalau kita mau menggambarkan grafik dari mutlak cos, itu artinya kita bisa gunakan grafik yang ini, Y sama dengan cos X, tapi bagian dari grafik yang di bawah sumbu X, kita harus cerminkan terhadap sumbu X. Jadi kurang lebih bentuknya seperti ini ya. Kalau yang di atas, dia tetap di atas. Nah, kalau yang di bagian bawah, cerminkan jadi seperti ini. Oke, lalu ini tetap, cerminkan lagi, tetap. Oke, kebayang ya?
Sehingga mungkin bentuknya akan jadi seperti ini. Ini. Seperti ini. Terus ini. Ini. Dan gini. Oke. Hmm. Oke, ini adalah Y sama dengan mutlak cos X. Oke. Nah, sekarang kita mau menghitung integral dari 0 sampai 4pi, kan? Artinya, kita harus menghitung luas ini semua yang saya arsir ya. Oke, ini, semuanya ya. Seperti itu. Nah, tapi dengan menggunakan sifat keperiodikan, kita bisa menyederhanakan integralnya. Nah, bagaimana caranya? Sebenarnya kita cukup meninjau bagian yang ini saja, teman-teman. Oke, kenapa? Karena ini bisa kita cek ya. Kita bisa gunakan sifat kesimetrian di sini, bahwa yang ini, oke, itu sama dengan ini semua. Oke, ini sama semua nih luasnya. Ya nggak? Sama semua. Berarti dari rentang 0 sampai 4pi ada berapa bagian yang seperti ini? Ada berapa? Coba dihitung. Oke, ini saya pakai warna apa ya? Jangan ungu, biru deh. Jadi yang perlu kita hitung hanya yang ini, terus nanti dikalikan saja. Oke. Coba kalau dihitung, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gitu ya. Jadi nanti untuk menghitung integralnya kita tinggal mengkalikan 8 saja. 8 kali integral dari ini, dari X sama dengan 0 sampai sini, X sama dengan pi per 2. Gitu ya, dengan menggunakan sifat kesimetrian. Oke, jadi integral dari 0 sampai 4pi mutlak cos X dx. Oke, dengan menggunakan sifat kesimetrian, ini akan jadi 8 dikali integral 0 sampai pi per 2 mutlak cos X dx. Oke, seperti itu ya. Nah, di interval 0 sampai pi per 2, itu kan nilai fungsi mutlak cos X kan selalu positif ya. Sehingga ya kita bisa abaikan si mutlaknya. Karena dia positif, mutlak cos X sama dengan cos X. Gitu. Maka si integral ini akan sama dengan 8 dikali integral 0 sampai pi per 2 cos X dx. Gitu ya. Oke. Berarti ini jadi berapa? 8 kali integral dari cos apa?
Apa integral dari cos itu adalah sin ya, sin X. Oke, kita hitung dari 0 sampai pi per 2. Oke, lalu kita bisa substitusi batas atas, yaitu sin pi per 2 dikurang substitusi batas bawah sin 0. Oke, sin pi per 2 berapa? Sin pi per 2 itu sin 90 derajat, nilainya 1 ya. Dikurang sin 0, itu 0. Sehingga kita peroleh integralnya jadi 8. Oke, seperti ini ya. Jadi dengan menggunakan sifat keperiodikan ini, kita bisa menyederhanakan integral. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya sambung ke materi terakhir ya, yaitu pengintegralan numerik atau integrasi numerik ya. Oke. Nah, tapi di catatan kalian kayaknya baru sampai ini ya, sampai jumlah Riemann, benar nggak? Ada yang bisa cek catatannya? Oke, mungkin kita bahas yang jumlah Riemann dulu saja lah. Oke, jadi integrasi numerik dengan jumlah Riemann. Oke, kalau saya lihat di catatan, Pak Afif nulisnya seperti ini ya. Jadi kalau kita mau mengaproksimasi integral dari A sampai B untuk fungsi f, itu ya, ini akan sama dengan, bukan sama dengan ya, diaproksimasi. Jadi ini nilainya sekitar jumlahan dari I sama dengan 1 sampai N, F, X, I bar ya, dikali delta X. Oke, dengan
delta X-nya itu sama dengan B kurang A dibagi N ya. Nah, untuk jumlah Riemann kiri, si XI barnya itu sama dengan XI min 1. Gitu ya. Oke, terus kalau jumlah Riemann kanan, XI barnya sama dengan XI min 1. Sorry, kalau Riemann kanan berarti indeksnya I saja. Nah, kalau jumlah Riemann kiri, sorry, jumlah Riemann tengah, XI barnya itu rata-ratanya ya. Nilai tengah dari XI min 1 ditambah XI dibagi 2. Oke. Nah, dengan si XI-nya itu apa? XI-nya itu adalah A ditambah delta X dikali I ya. Oke. Nah, teman-teman bebas mau menggunakan rumus yang ini, yang dari Pak Afif, atau menggunakan geometri. Tapi kalau menggunakan rumus ini sepertinya rawan lupa ya. Jadi mungkin saya coba ajarkan gimana sih cara menghitung integrasi numerik, tapi hanya menggunakan geometri biasa. Oke, misalkan saya ambil satu contoh aja, yang A, yaitu integral dari 1 sampai 5/2, 1 per X dx. Oke, nah saya coba ilustrasikan si fungsi yang diintegralkan atau si integrannya ya. Oke. Nah, fungsi 1 per X, oke, ini misalkan fx ya. Fx sama dengan 1 per X, itu teman-teman bisa cek, dia adalah fungsi yang monoton turun ya. Oke, kurang lebih seperti ini. Oke. Nah, integral dari 1 sampai 5/2 untuk 1 per X dx, itu kan kita menghitung luas di bawah kurva ya, di bawah grafik dari X sama dengan 1 sampai X sama dengan 5/2 itu berarti. Oke. Nah, sekarang untuk mengaproksimasi ini, luas yang biru-biru ini, kita akan bagi si area yang warna biru menjadi N bagian. Jadi kita bagi area biru jadi N bagian. Nah, di sini N-nya diberikan ya. N-nya itu 6, berarti kita bagi jadi 6 bagian. Dengan, nanti ada yang namanya panjang partisi ya, atau subinterval, yaitu delta X. Ini rumusnya adalah B kurang A dibagi N. Jadi kenapa seperti ini? Jadi
sebenarnya kita ingin membagi interval pengintegralannya ini, yaitu dari 1, X sama dengan 1 sampai X sama dengan 5/2, menjadi 6 bagian. Gitu ya. Nah, untuk membaginya menjadi 6 bagian, kita harus tahu per satu bagian ini panjang intervalnya berapa gitu. Nah, panjang dari subintervalnya itu yang kita notasikan sebagai si delta X ini. Gitu ya. Oke. Nah, B sama A itu apa? B sama A itu adalah batas-batas integralnya sebenarnya. Jadi di sini B-nya itu adalah batas atas, A-nya adalah batas bawah. Gitu ya. Jadi di sini kita peroleh B-nya 5/2 dikurang A-nya berapa? 1 dibagi 6. Berapa ini? Ini jadi 3/2 dibagi 6. Berapa 3/2 dibagi 6? Kan sama aja kayak 3/2 dikali 1/6. Jadi 1/4 ya. Coret-coret 2/4. Oke, berarti kalau kita bagi 6 kurang lebih seperti ini. 1, 2, 3, 4. Nggak pas. Mana caranya ya? Ini tadi 1, 2 ya. 1, 2, 3, 4. Nah, di mana? Oke. Nah, tiap subintervalnya ini panjangnya adalah 1/4 nih panjangnya. Oke, setiap ini panjangnya adalah 1/4. Berarti kalau ini 1, si titik ini akan jadi berapa? 1 ditambah 1/4 ya. Berarti ini 5/4. Yang ini 6/4. 7/4. Ini 8/4 gitu ya. Ini 9/4. Lalu yang ini 10/4 ya. Atau si 5/2. Mungkin ini saya tuliskan sebagai 4/4 saja deh. Yang ini 4/4. Yang ini sesuai pola jadi 10/4. Nah, seperti itu. Nah, jadi yang biru ini, daerah yang biru kita bagi menjadi 6 bagian ya. Oke, seperti ini. Nah, sekarang masing-masing bagian dari area yang warna biru, nanti kita akan taksir luasnya itu menggunakan luas persegi panjang. Nah, tapi di sini si tinggi nanti ya, tinggi dari persegi panjangnya itu tergantung pada metode yang kita gunakan. Oke, kita akan coba lihat satu persatu ya metodenya. Yang pertama adalah ketika kita menggunakan jumlah Riemann kiri dulu. Oke, mungkin saya perlu copy ini ya, biar tidak menggambar ulang. Nah, seperti ini. Kalau kita mau menggunakan jumlah Riemann kiri, artinya kita akan menaksir luas tiap potongan ini menggunakan persegi panjang dengan tinggi persegi panjangnya adalah sisi kiri dari setiap potongan daerah.
Oke, jadi seperti ini ya. Ini, terus yang ini, ambil sisi kirinya. Oke, seperti ini, dan ini. Oke, oke, terus saya misalkan ini 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 ya. Oke, berarti nanti integral kita, integral dari 1 sampai 5/2, 1/x dx, gitu ya, dengan fx sama dengan super x ya, saya definisikan seperti ini, maka ini bisa ditaksir dengan penjumlahan dari luas 1, luas 2, luas 3, luas 4, luas 5, dan luas 6. Oke. Nah, luas 1 itu berapa luas 1? Berarti luas persegi panjang yang ini. Berarti luas persegi panjang itu kan ya panjang kali lebar ya. Tapi mungkin dalam konteks ini saya tuliskan alas 1 dikali tinggi 1 saja. Kayak begitu juga yang lain ya. Alas 2 kali tinggi 2 gitu ya. Dan seterusnya sampai alas 6 dikali tinggi 6. Oke, nah alasnya, panjang alasnya itu semua sama ya. Oke, karena panjang subintervalnya semuanya sama, yaitu si delta X. Oke, panjang alasnya sama semuanya ya. Oke, berarti alasnya ini delta X dikali, nah tingginya, tinggi persegi panjang 1 itu adalah nilai fungsi di mana? Nih, tingginya kan pakai yang sisi kiri, berarti nilai fungsi di 4/4 ya. Berarti ini delta X dikali F 4/4. Terus persegi panjang kedua, alasnya sama, delta X. Nah, tingginya itu adalah nilai fungsi di sisi kirinya, yang ini. Yaitu di 5/4. Oke, F 5/4. Lalu dengan cara yang sama, nanti kita akan peroleh ini delta X dikali F 6/4 dan seterusnya ya. Dikali 7/4 gitu ya. Ditambah delta X kali F di 8/4 sampai terakhir delta X dikali F di 9/4. Oke gitu ya. Jadi eh, tinggi persegi panjang yang ke-6 itu adalah yang ini. F di 9/4. Nah, untuk menyederhanakan, ini kan berarti delta X dikali F 4/4, ya sama ya, 4/4. Ditambah F 5/4, dibalik saja ya, karena per X fungsinya. Jadi 4/5 ditambah F 6/4, jadi 4/6, dan seterusnya ya. Ini 4/7 ditambah 4/8
sampai 4/9. Oke. Nah, si delta X-nya itu sendiri tadi adalah ini seperempat ya. Sehingga delta X-nya bisa saya ganti dengan seperempat. Ini jadi seperempat ya. Nah, kalau kita kalikan ke dalam, ini akan jadi eh, seperempat ditambah seperlima ditambah seperenam ditambah sepertujuh ditambah seperdelapan ditambah sepersembilan. Gitu. Oke ya, seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, mungkin saya sampai jumlah Riemann kanan saja deh. Oke. Karena mungkin waktunya tidak cukup ya. Oke, sekarang kita coba jumlah Riemann kanan. Saya copy lagi gambarnya. Nah, seperti ini. Nah, untuk jumlah Riemann kanan, ya, setiap potongan daerah itu luasnya kita taksir dengan menggunakan luas persegi panjang juga. Nah, sekarang bedanya apa? Bedanya kalau jumlah Riemann kanan, berarti sisi yang digunakan sebagai patokan tinggi dari persegi panjangnya itu adalah sisi kanannya, sisi kanan persegi panjang. Oke. Jadi persegi panjang yang pertama itu jadi seperti ini ya. Oke, ini persegi panjang pertama, yang ini adalah persegi panjang kedua, ini adalah persegi panjang ketiga, ini persegi panjang keempat, lalu ini kelima, terakhir ini ke 6 ya. Oke. Oke, terlihat ya bedanya ya dengan yang tadi. Oke, sehingga integral kita, integral dari 1 sampai 5/2 seper x dx, ini bisa kita aproksimasi dengan seperti yang atas ini. Jumlahan luas persegi panjang 1, 2, sampai 6 ya. Luas persegi panjang 1, luas 2, luas 3, luas 4, luas 5, luas 6. Oke, luas persegi panjang 1 berarti alas persegi panjang 1 dikali tinggi persegi panjang 1. Begitu juga dengan yang lain ya. Oke, saya tidak tulis lengkap, ini artinya sama saja. Oke, seperti itu. Nah, sekarang itu seperti yang atas, eh, panjang alasnya sama, yaitu delta X. Sekarang tingginya, tinggi persegi panjang 1 itu nilai fungsi di titik berapa? Coba lihat persegi panjang 1. Tinggi persegi panjang 1 itu nilai fungsi di mana? Lihat sisi kanannya, sisi kanan persegi panjang, itu menunjukkan, garis itu menunjukkan nilai fungsi di
Ini berarti ya, ini nilai fungsi di mana nih? Nilai fungsi di 5/4 ya. Jadi saya tulis di sini F 5/4. Terus persegi panjang yang kedua, itu delta X juga dikali F. Berarti ini ya, panjang sisi ini menunjukkan F di 6/4. Nah, dengan pola yang sama, nanti kita akan peroleh yang ketiga adalah delta X dikali F di 7/4, dan seterusnya ya. Terakhir, luas persegi panjang ke-6 itu delta X dikali nilai fungsi di 10/4. Nah, seperti ini. Nah, sehingga ini kan sama dengan delta X dikali nilai fungsi di 5, 5/4. Oke, ini ya, karena fx-nya sama dengan 1/x, maka 1/5/4 itu sama dengan 4/5. Dibalik saja. Oke, 1/5/4 itu sama saja dengan 4/5. Oke, dengan cara yang sama, maka F6/4 sama dengan 4/6, dan seterusnya ya. Ini jadi 4/7, ini jadi 4/8, ditambah 4/9, sampai 4/10. Gitu. Nah, terus delta X-nya sama seperti yang tadi, panjang subinterval ya, yaitu nih, delta X-nya 1/4 ya. Oke, lalu kalau kita kalikan ke dalam, seperti yang riman kiri, kita akan peroleh integralnya jadi 1/5 ditambah 1/6 ditambah 1/7, dan seterusnya ya. Oke, seperti itu. Nah, tips dari saya kalau di kuis atau ujian ada disuruh menghitung integral menggunakan integrasi numerik seperti ini. Oke, kalau melibatkan penjumlahan pecahan ya, yang cukup banyak, ini ada 6 pecahan yang harus dijumlahkan. Nah, ini teman-teman biarkan saja seperti ini. Gitu, nggak usah disamakan penyebutnya terus dijumlahkan, karena menurut saya akan rawan salah. Jadi biarkan dulu saja seperti ini, lalu teman-teman kerjakan soal yang lain. Oke, jadi nggak perlu disederhanakan. Harusnya sih nggak mengurangi poin ya, harusnya. Ya, selama teman-teman nggak ada kesalahan tanda atau kesalahan menuliskan suatu nilai fungsi gitu ya. Oke. Selama nggak ada kesalahan itu, meskipun ini masih dalam bentuk penjumlahan, harusnya nilainya tidak dikurangi. Gitu. Oke, karena ya daripada nanti kalau misalkan teman-teman memaksa untuk mencoba menyederhanakan dengan menyamakan penyebut, itu akan rawan salah ya, rawan salah hitung. Dan selain rawan salah hitung, nanti makan waktu juga. Oke. Dan menurut saya sih kalau menjawab bentuk sederhananya itu nggak menambah poin ya. Jadi biarkan saja seperti ini jawaban akhirnya ya.
lalu bisa mengerjakan soal yang lain. Oke, ini adalah contoh perhitungan menggunakan jumlah Riemann, integrasi numerik menggunakan jumlah Riemann. Ada pertanyaan? Nah, ini cara alternatif dari saya ya. Kalau Pak Afif sepertinya menggunakan ini, menghitungnya kan. Ini kalau misalkan teman-teman lupa rumusnya ya bisa pakai geometri seperti ini ya. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan saja ya untuk sore ini.